Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Yuli Istiqomah dengan NIM T2019-9087. Di sini saya akan menjelaskan penerapan pembelajaran konstruktivisme dengan metode tugas dan resitasi pada mata pelajaran Ilmu Pendidikan Sosial di SMPN 1 Puger, Jember. Pengertian dari pembelajaran konstruktivisme merupakan sebuah keadaan di mana individu menciptakan pemahaman mereka sendiri berdasarkan pada apa yang mereka ketahui, serta ide dan fenomena di mana mereka berhubungan. Pembelajaran yang menggunakan penerapan konstruktivisme menuntut agar seseorang pendidik mampu menciptakan pembelajaran sedemikian rupa sehingga siswi dapat terlibat secara aktif dengan materi pembelajaran dengan interaksi sosial yang terjalin di dalam kelas. Karena itu, pendidikan berperan dalam mempersiapkan mental yang kuat, terutama dalam menghadapi kemajuan zaman. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 13 Ayat 1 disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, informal, dan non-formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal merupakan pendidikan yang dilakukan di keluarga atau lingkungan yang sifatnya belajar mandiri, sedangkan pendidikan non-formal merupakan pendidikan di luar jalur pendidikan. Dan pendidikan non-formal berada di tengah-tengah antara pendidikan formal dan informal. Salah satu prinsip pendidikan adalah guru tidak hanya memberikan pengetahuan kepada siswa, akan tetapi siswalah yang harus aktif dalam kegiatan pembelajaran, guna membangun pengetahuan dalam pikiran mereka sendiri. Dalam perkembangan pendekatan pembelajaran melahirkan berbagai macam konsep yang salah satunya adalah pembelajaran konstruktivisme. Pembelajaran konstruktivisme merupakan proses pembelajaran yang menerangkan bagaimana pengetahuan disusun dalam pemikiran peserta didik. Di SMPN 1 Puger, Jember menerapkan pembelajaran konstruktivisme yang mempunyai perbedaan dalam hal metode, terutama di masa pandemi. Karena itu situasi lingkungan dan sosial kebiasaan yang dilakukan secara normal tentu berbeda, karena itu telah dilakukan beberapa upaya dalam pembaruan sistem pembelajaran pendidikan agama Islam. Salah satunya menerapkan metode tugas dan resitasi dengan pendekatan konstruktivisme dengan metode pembelajaran tugas dan resitasi. Terdapat beberapa tujuan dan manfaat. Yang pertama, untuk tujuan pertama, mengetahui bagaimana penerapan pembelajaran konstruktivisme dengan metode tugas dan resitasi pada mata pelajaran IPS di SMP 1 Puger, Jember. Tujuan yang kedua, mengetahui bagaimana implikasi penerapan pembelajaran konstruktivisme dengan metode tugas dan resitasi pada mata pelajaran IPS di SMPN 1 Puger, Jember. Terdapat dua manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pendidikan agama Islam dan mengadaptasikan penerapan pembelajaran konstruktivisme pada pelajaran IPS. Manfaat kedua terdapat pada praktis. Bagi penulis, dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan tentang penerapan pembelajaran konstruktivisme yang dapat diterapkan dalam pembelajaran IPS. Selain itu, memberikan bekal tersendiri bagi penulis agar ketika sudah terjun ke dalam lembaga bisa menerapkan pembelajaran yang membangun. Bagi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, mendapat masukan tentang penerapan pembelajaran konstruktivisme. Bagi pihak dosen jadi mengerti bagaimana menampung segala macam kelebihan maupun kekurangan dari mahasiswa. Selain itu, mengerti bagaimana seharusnya pembelajaran yang akan diberikan. Pengertian dari pembelajaran konstruktivisme ini merupakan pembelajaran yang lebih menekankan proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting. Akan tetapi proses yang dilibatkan, cara dan strategi dalam belajar juga dinilai lebih penting. Dalam proses belajar, hasil belajar, cara belajar, dan strategi belajar akan mempengaruhi perkembangan tata pikir dan skema berpikir seseorang. Sebagai upaya memperoleh pemahaman atau pengetahuan, siswa mengkonstruksi atau membangun pemahamannya terhadap fenomena yang ditemui dengan menggunakan pengalaman, struktur kognitif, dan keyakinan yang dimiliki. Teori belajar konstruktivisme. Konstruktivisme merupakan teori dari Piaget. Konstruktivisme juga bagian dari teori kognitif. Teori kognitif dalam belajar memiliki perbedaan dengan cara pandang teori konstruktivisme, di mana menurut cara pandang teori bahwa belajar adalah proses untuk membangun pengetahuan melalui pengalaman nyata dari lapangan. Artinya siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas yang ada di dalam masyarakat.
Proses pembentukan pengetahuan menurut teori konstruktivisme. Hal paling penting dalam teori konstruktivisme adalah penekanan pada siswa dalam proses pembelajaran dan tidak hanya bergantung pada guru atau orang lain. Mereka yang harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Kreativitas dan aktivitas siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif siswa. Belajar lebih diarahkan pada experiential learning, yaitu adaptasi kemanusiaan berdasarkan diskusi dengan teman sejawat, yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide serta pengembangan konsep baru. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.